the kita boleh guna English, boleh guna Malay language, boleh guna bahasa Indonesia, right? Boleh mix juga boleh, ya. Jangan guna bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Arab. I tak faham jugalah apa perkara itu. Tapi kalau Jawa, I can to speak Jawa sikit lah. Kalau sakit ngomong Jawa nak ngoko ai, tapi Puan Nisa tak faham lah nanti. Jadi the first welcoming speak from me around 2 minutes only. Thank you very much, Bapak atau Tuan Malabai Sarjana Komunikasi Master Komunikasi, Sarjana Komputer Master Komputer, Kandidat Doktor, Senior Lecturer SMU University Jakarta Indonesia. He will to sharing about the information and digital culture, and Puan Rahmatunisa Sailin, ini Master of Corporation and Communication ataupun ini nanti diinformasikan sendiri pada masa second speaker. Faculty of Management and Muamalah, University Islam Selangor, Malaysia, will be to sharing about social media and mainstream media. Nanti Pak Selamat atau Pak Supriyanto dan teman-teman dari Surabaya boleh ikut nanti berkomentar ya selepas kedua-dua speaker menyampaikan presentasinya. Sekali lagi, once more, thank you very much. Appreciate to the speaker and must be to appreciate to the participant from Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, from Sultan Thai and another place. Include my student Puan dan Pak Malabai join in this Zoom right now. Okay, we go to second agenda. Tuan Malabai, Master of Computing, the first speaker. Thank you, Pak Malabai, silakan. Thank you, Bapak Reza. Terima kasih sekali saya aturkan untuk yang rekan-rekan lain, buat teman sejawat, Ibu yang ada di seberang sana di Malaysia, dan teman-teman yang lainnya juga, teman-teman saya yang seprofesi juga sejawatnya yang ada di Jawa Timur, khususnya Bapak Selamat Kacung, dan rekan-rekan saya yang ada di Jakarta, ada Pak Holder Simurangkir, ada Bapak Habibullah dan Bapak Ibu Popong maksud saya nih. Dan rekan-rekan mahasiswa yang lain juga mungkin turut hadir juga. Semoga ini menjadi pembekalan untuk kita semua. Ini kita rileks ya Pak, seperti sebelumnya ya Pak. Cuman saya belum diputarin satu lagu nih, yang kemarin kan lelah nih. Nanti setelah Bapak presentasi Indah udah siap itu Pak. Oh iya, iya. Terima kasih Pak. Saya kira ini ready first, nggak taunya saya duluan ya. Iya, sesuai abjad Pak. Abjad ya. Mohon izin Bapak untuk berbagi. Silakan. You will be to share. Yeah. Baik, untuk rekan-rekan semua sudah terlihat Bapak. Very clear. Ya, terima kasih. Baik, saya berupaya untuk menyenangkan kita semua nih di satu Muharram ini, kita semoga ini penuh keberkahan. Mengangkat tema saya budaya digital dan informasi aja dari sosial media in digital age-nya. Kita tahu sama tahu, suka tidak suka dan rasa merasakan, digital ini banyak kata-kata di depan dan di belakangnya yang kita cukup rasakan keefektifannya dan keefisiennya maksud saya begitu. Aduh. Baik, untuk yang pertama mungkin saya mau sedikit nanti bisa kilas balik atau berbagi lagi, mungkin ada satu yang bisa lebih menambahkan kosakata atau ya hal-hal lainnya mengenai budaya digital nih. Yang kita tahu bahwa budaya adalah suatu kegiatan dari suatu lingkungan nih Pak. Jadi kalau memang dikaitkan pada digital ya
secara otomatis kegiatan dalam suatu lingkungan yang berpositif maupun yang berpositif juga, maksud saya, berbasis digital. Sadar menyadarinya pun sama, kalau menurut saya ya, menyadari hidup tentunya kita menyikapi dari segala aspek teknologi khususnya, yang sebelumnya non-teknologi, mengalami transformasi teknologi, keasikan bermain teknologi, sehingga membentuk suatu lingkungan yang memang tanpa terasa selalu terbawa-bawa, baik itu komunikasi yang berbasis tekstual maupun non-tekstual, itu sudah mengarah pada digitalisasinya. Tentunya ada makna juga sejauh mana kita untuk merasakan hal itu atau kepentingan kita. Tentunya kita merasakan kontribusi kita juga. Setelah berkontribusi ya tentunya kita bisa memanfaatkan, merasakan untuk hal-hal yang memang berbasis pada kebutuhan dan kepentingan kita sesama gitu. Dan tidak melupakan hal-hal yang memang sebagai pendukung ya kita mau tidak mau ya kita harus memiliki sarana dan prasarananya untuk berbasis digital nih. Nah ini tentunya bisa kita rasakan nih untuk kepentingan apa kan gitu ya. Apakah kebaikan atau non yang kurang baiknya. Ini kembali lagi ke hulunya kembali. Tapi secara pribadi saya berharap ini dapat bersifat kebaikan dan penuh kemaslahatan untuk umat. Untuk mengambil contoh, ini kebetulan kan ini scientific semua, nih, akademis semua ya Bapak, Ibu, rekan-rekan mahasiswa yang lain yang mungkin cukup hadir di sini. Saya mau ngambil contoh sisi yang memang kita lalui dan arungi bersama ini sebagai contoh sisi pendidikan aja. Yaitu hal-hal yang perilaku yang kebiasaan penggunaan teknologi dan internet tentunya ini nggak lepas dari sisi, kalau di kampus nggak lepas dari sisi sistem akademik, keuangan, penggajian, bahkan perparkiran juga sama, hingga kepegawaian di sifatnya internal maupun kebutuhan di eksternal. Ini banyak-banyak hal yang memang kita rasakan, suka tidak suka, bahkan kalau tidak punya, bahkan kita berupaya untuk mendevelop sistem tersebut untuk kebutuhan dan kepentingan sebuah organisasi. Kalau menyikapi dari sebuah kajian, ini tentunya untuk pembakalan kita bersama, saya mau menarik suatu sampel, yaitu berupa kajian transformasinya aja. Seperti sederhana kita melihat ada kosakata, yaitu berupa data dan informasi ini yang sering kita dengar sesama gitu ya. Tentunya juga nggak lepas dari sebuah transformasi dari upaya atau tahapan yang kita kenal bersama, khususnya di bagian computer science, informatics, artificial intelligence, software engineering, informasi teknologi juga, yang saat ini nomenklaturnya sudah berkembang, yaitu berupa 3 tahapan yang memang sering kita temui, berupa input, proses, dan output. Namun ini semua bisa kita rasakan faedah dan manfaatnya. Adapun di sisi lain, untuk kita melihat, mencermati juga sejauh mana kita memahami, mengenali, tentunya kita nggak lepas dari sebuah identitas, di mana identitas, dimaknai identitas digital seperti yang kita punya, semuanya sudah berbasis digital, ini akan membumikan kosakata budaya digital tentunya. Segala aspek kebutuhan, baik itu yang kita tahu mungkin seperti ID card dan sebagainya, itu sudah menjadi atribut-atribut digitalisasi yang dengan mudah diisi, dengan mudah diupdate, diedit dan sebagainya, di-share ke sesama, menjadikan suatu budaya. Nah ini yang kita berangkat dari hulu sehingga kita mengenali suatu muaranya, itu budaya digital. Tentunya budaya digital ini aktivitas yang berkesinambungan tentunya, sehingga kita asyik dengan kehidupan yang tanpa kita sadari kita kok bisa sampai pada budaya yang kita rasakan ini penuh keefektifan dan keefisiensian. Untuk selanjutnya juga kita juga bisa mengenal dari sisi
Nah, ini mengangkat suasana istilah, ada kosakata tentang atau istilah digital disruption-nya, digital transformation, digital literacy, digital media, media digital tentunya, atau digital culture. Ya ini hal-hal terkait yang digital nih tentunya nih. Saya letakkan paling bawah digital culture ini tentunya memang hasil dari kelompok atau kumpulan atau kelompokan mungkin yang sedang ongoing atau akan take off atau memang sudah di atas atau bisa jadi menjelang landingnya suatu peran serta dari sebuah digital, ya ini menjadi hasanah dari sebuah budaya digital, saya tempatkan di bawah. Nah, ini pernah kita rasakan semua, bahkan saat ini yang sedang kita rasakan yang disebut dengan ongoing-nya, khususnya digital transformation ini ya bisa jadi, kalau kita tarik dari transportasi tentunya juga kita bisa rasakan, dari pendidikan kita bisa rasakan, bahkan saat ini pun kita rasakan juga yang jauh di sana tidak ada jarak apalagi dan sebagainya, kita bisa tatap maya dan sebagainya, bisa saling sentuh sapa yang penuh dengan kearifan. Baik, saya tutup aja sekilas kata ini, untuk lebih singkatnya nanti mungkin bisa kita lebih luas lagi bertukar cakap yang berfaedah. Ini saya tutup dengan bahagia di budaya digital untuk teman-teman sejawat dan yang lainnya. Setidaknya bahagia di budaya digital ini yang menurut saya seyogianya kita sudah bisa mampu gitu untuk berbudaya. Kalau nggak punya berbudaya ini sulit juga kita nanti untuk beretika nantinya, karena budaya suatu cermin atau norma yang memang patut kita kerjakan. Jadi mampu berbudaya, mampu beretika, bahkan mampu berketerampilan dengan pengelolaannya. Nah, ini nggak lepas dari sebuah teknologi yang memang saat ini sedang kita lalui. Wabil khusus ya kita mampu berperangkat, istilahnya mampu mempunyai perangkat. Jadi kalau nggak punya perangkat ya kita nggak mungkin kita mempunyai keterampilan pengelolaan. Makanya saya taruh di bawah nih supaya tidak terlalu mencolok gitu ya. Yes. Seperti itu Pak Reza. Mohon izin saya cukup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren Pak, keren. Ini yang dibilang screen. Oke, Indah aku bilang will be to share screen, very clear. Silakan. Masih mute lagi, boleh di unmute sound. One, your sound masih mute, dia nak unmute sekejap. Oh, kita boleh buat unmute-nya Kang Indah nih supaya Puan Nisa boleh. Okey, baik. Terima kasih Pak Reza. Sebentar ya, saya cuba share screen ya. Tadi cuba share screen. Yes. Okay, no problem. Relax je kata orang Malaysia. Adakah Okay, keluar? very clear. Very clear. Survival media konvensional. Very clear, clear. Okey, baik. Alhamdulillah, seperti mana yang diminta, saya cuba fokus ya Pak Reza kepada survival media konvensional ataupun media mainstream di Malaysia. Pertamanya kami juga ingin mengucapkan, adakah slide saya bergerak? Ya, bergerak, move. Mengucapkan selamat menyambut tahun baru juga, awal Muharram, daripada seluruh warga Kolej Universiti Islam Selangor. Okay. Baik, sedikit pengenalan terus kepada tajuk yang saya cuba kongsikan di sini. Ya, bila merujuk kepada media konvensional di Malaysia, maksudnya kita melihat kepada media sebelum media baru, ya. Media sebelum media baru yang sekarang sedang sangat akrab dalam kalangan kita, dalam kalangan anak-anak muda. Jadi biasanya kalau di Malaysia kita bahagikan kepada 3 kelompok lah media konvensional di Malaysia.
Pertamanya televisyen. Televisyen ini meliputi sama ada televisyen kerajaan, pemilikan kerajaan, iaitu kita ada RTM dan juga Al-Hijrah. Di sini saja kita dah ada 3 stesen. Kemudian televisyen swasta pula meliputi Media Prima, Media Prima dan juga Astro. Kalau di sini Media Prima saja kita sudah ada 4 saluran, dan kemudian Astro, TV Astro saja kita sudah ada lebih daripada 15 siaran. Begitu kayanya di Malaysia. Kemudian diikuti oleh radio, kita ada 35 saluran radio RTM, dan kemudian ada beberapa juga daripada radio swasta, daripada Astro dan juga Media Prima. Begitu juga kalau di surat khabar, surat khabar yang masih wujud dalam bentuk konvensional, dalam bentuk fizikal. Maksudnya kita boleh pegang, kita beli, kita pegang dan kita baca dan kita boleh simpan. Masih ada lagi adalah berita harian, misalnya NST, New Straits Times, Harian Metro, Sinar Harian dan beberapa surat khabar lain. Malah ada juga surat khabar yang bila kita sebut tentang survival tadi, ada surat khabar yang telah mati terus, tidak lagi wujud dalam bentuk fizikal, tetapi sekarang ni sudah hidup kembali secara online saja. Dan sebenarnya surat khabar yang semakin mengecil. Ada lagi tetapi jumlah penerbitannya semakin mengecil saiznya disebabkan oleh permintaan yang semakin berkurangan, seperti mana yang Pak Malawi Malaba tadi katakan. Kita berada dalam satu media dunia digital. Jadi medianya pun sudah semuanya digital. Ada pilihan untuk memilih digital ataupun ada pilihan untuk memilih media secara fizikal. Kalau majalah, lagilah kita telah pun mengalami fasa yang semakin berkurangan di Malaysia. Kalau dulu ada Karang Kraft antara yang paling besar penerbitannya, kemudian Dewan Bahasa dan Pustaka. Namun sekarang ni kebanyakannya telah menjadi separuh sahaja. Kalau kata 10 tinggal 5 sahaja. 5 itu pula sudah semakin berkurangan dari hari ke hari disebabkan oleh pengaruh media digital sekarang ini. Okey, baik. Merujuk kepada bila disebut tentang survival tadi, slide saya yang seterusnya adalah berkaitan dengan cabarannya. Bila kita melihat menonton TV sekarang ni, bagaimana ia ditonton? Adakah TV ditonton melalui televisyen secara fizikal? Dan siapa pula yang menontonnya? Begitu juga dengan radio. Sekarang ini bagaimana ia didengar? Tidak lagi didengar melalui kalau kita dahulu, kalau contohlah saya pun dah berumur hampir 50 tahun, kita ada radio kotak, radio yang secara fizikalnya. Ataupun kalau dahulu di setiap rumah ada satu radio sekurang-kurangnya. Di universiti dulu semasa zaman saya belajar pun masih ada radio. Tetapi terdapat perbezaan sekarang ini bagaimana radio itu didengari dan siapa pula yang mendengarnya. Adakah anak-anak remaja masih mendengar radio? Sekiranya dalam kuliah saya misalnya penerbitan radio sangat sedikit remaja yang mendengar radio. Mereka tidak mendengar radio. Mendengar radio tidak secara dengan fizikalnya tetapi mendengar radio melalui saluran ataupun media. Dan begitu juga dengan surat khabar. Surat khabar sekarang ini kalau dahulu mungkin 20-30 tahun yang lalu, kita boleh melihat surat khabar ini kalau di jalan-jalan di Malaysia berada di sepanjang jalan. Banyak surat khabar dijual di tepi-tepi jalan bergantungan. Siapa hendak pergi kerja, dia akan singgah sebentar untuk membeli surat khabar. Dan kemudian dibaca, dibawa balik ke rumah dan akhirnya ahli keluarga juga membacanya. Tetapi sekarang ini nak melihat surat khabar berada di tepi jalan itu sangat berkurangan.
kalau lihat di kedai-kedai pun sudah semakin berkurangan. Kalau dulu tinggi, menimbun, kita kata surat khabar menimbun sebab orang-orang masyarakat di Malaysia membeli surat khabar, mencari surat khabar, membeli dan membacanya. Tapi sekarang konsepnya juga telah pun berbeza disebabkan oleh pengaruh media digital. Surat khabar ada, tetapi sudah banyak kurangnya yang fizikal yang boleh diselak, disimpan, dibuat rujukan, tetapi sekarang lebih kepada membaca surat khabar secara online. Ini apa yang berlaku di Malaysia. Dan kenapakah kita katakan keadaan itu semakin merosot, semakin berkurangan? Sebab kita ada satu trend penggunaan media sosial. Ya. Kalau di Malaysia sekarang ini kita ada 34.23 million rakyat Malaysia. Daripada jumlah itu 96.8% connected to internet. Sangat tinggi. Dan daripada jumlah itu juga 26.8 million ini actively, secara aktif mereka adalah pengguna media sosial. Dan secara purata berdasarkan kepada laporan digital 2023 yang terbaru ini, kalau merujuk kepada konteks negara Malaysia, rakyat Malaysia secara aktif menggunakan hampir 3 jam, iaitu 2 jam 47 minit sehari connected to social media. Dan kalau kita kalikan dalam tempoh 1 minggu, 3 jam mungkin tak nampak besar, tetapi dalam 1 minggu kita telah pun menghabiskan masa kepada 20 jam. Jadi ini merupakan satu angka yang sangat besar. Ada kebaikannya, namun ada implikasi atau impaknya yang mungkin kita perlu perhalusi di situ. Seperti mana yang telah dinyatakan tadi, ada aspek-aspek budaya, ada aspek-aspek jati diri yang mungkin semakin berkurangan. Komunikasi pun kita sekarang ni dah banyak menggunakan komunikasi secara online, atas talian. Itu manfaat yang besar kalau dalam konteks persidangan ataupun perbincangan, perkongsian seumpama ini. Saya banyak menggunakan gambar, Pak Reza, untuk menunjukkan sedikitlah suasana bagaimana survival media mainstream ini di Dan bila tadi saya katakan, siapa yang nak mendengar, siapa yang hendak menonton, siapa yang hendak membaca. Sebenarnya angka itu telah pun banyak merosot. Jadi bagaimanakah cara untuk kita survive, ataupun bagaimana cara untuk kita meneruskan. Macam mana sekalipun kita perlu kekal, media perlu kekal. Sebab media inilah saluran untuk kita berkongsi maklumat. Sama ada agenda kerajaan ke, ataupun daripada situ jugalah kita menerima informasi-informasi baik, budaya-budaya yang baik daripada pelbagai negara atau dalam negara. Maka kalau dahulu orang mencari media, orang mencari surat khabar, orang cari TV, buka radio, buka TV nak mendengar, sekarang ini berlaku perubahan yang mana media perlu mencari halayaknya, mencari audiens. Jadi apabila media tadi contohnya surat khabar sudah tidak mahu dibeli, maka perlulah surat khabar itu mencari di manakah audiens sasaran mereka. Kalau di TikTok misalnya, Harian Metro, semua surat khabar sekarang sudah ada di TikTok. Harian Metro contohnya. Di situ kalau lihat angkanya 727.9 followers dia kan. Jadi perlu bagi semua media ini, bukan setakat TikTok, nanti saya tunjuk yang lain pula. Semua saluran media sosial perlu ada kepada semua
media konvensional ataupun media mainstream ini. Sebab kalau nak cari anak muda nak baca surat khabar memang susah nak dapat. Kan, nak beli surat khabar memang susah. Jadi bagaimana caranya kita mencari mereka dan siarkan bahan-bahan berita itu, bahan siaran itu di TikTok. Begitu juga berita harian. Di situ ada pengikutnya. Okay. Begitu juga dengan News Straits Time. Dan seterusnya kalau dilihat TV, RTM antara yang terbaru. Perlu juga menyediakan saluran TikTok supaya anak-anak muda boleh ikuti berita. Anak muda tak mahu menonton berita 1 jam di televisyen. Jadi bagaimana caranya? Setiap satu berita 3 minit kena cut, jadikan dia pendek supaya anak muda ini boleh mendengar berita, mengetahui isu semasa, mengetahui apakah perkembangan terkini di dalam dan juga luar negara. TV Al-Hijrah, salah satu medium TV yang berasaskan kepada kandungan Islam terbesar di Malaysia, juga perlu. Dan baiknya sebenarnya bila kita kata di media sosial ini, kita bukan sasarkan saja di Malaysia. Ya, kalau kata surat khabar mungkin hanya dapat di Malaysia sahaja, tetapi di sinilah kebaikannya juga apabila kita berada di media sosial, maka kita boleh berkongsi info ini di seluruh dunia. Kerana kita berada dalam dunia digital juga, dunia yang sudah tidak ada sempadannya, sudah tak nampak di mana peta Malaysia, dah tak kisahlah peta Malaysia tu di mana, Indonesia di mana, tapi kita boleh reach, kita boleh capai, ya, kita boleh capai Indonesia, apakah aktivitinya, ya, kita boleh capai Malaysia, apakah yang sedang berlaku sekarang melalui dunia digital, media digital ini. Begitu juga dengan TV. Kemudian di IG misalnya, ya, berita harian, harian Metro, NST, mereka perlu juga melebarkan kandungan mereka, menyampaikan bahan media mereka melalui IG. Kalau lihat berita harian sejak 1957, jadi walaupun sejak 1957 nak bagi dia survive sehingga tahun 2023 sekarang ni, nak tak nak, suka ataupun tidak, survival media konvensional ini perlu diteruskan dengan cara mencari, mendapatkan ataupun pergi kepada khalayak ini dengan cara ini. Kalau kita faham tadi, kalau misalnya TikTok dikatakan sebagai medium anak muda, kanak-kanak daripada umur berapa, 10 tahun kan sehingga remaja, kebanyakan mereka berada di TikTok. Begitu juga dengan IG. IG ni dikatakan pertengahan, ya, dewasa. Dan kemudian kalau kita lihat di FB juga, ya, di FB ni mungkin untuk orang yang seusia saya ke atas atau bawah sedikit, usia 30-an, 40-an, 50-an, okay? Radio juga berada, contohnya Kelantan FM dengan 405K followers, okay? TV3, RTM, semua. Dan ini sebenarnya TV3 mereka pecahkan lagi beberapa mengikut program, nak memastikan bahawa program itu juga boleh terus survive, okay, dengan khalayak sasaran yang mereka. Dan sebenarnya tadi juga, ya, bila kita katakan peningkatan pengguna Malaysia yang sangat tinggi terhadap media sosial. Kalau dahulu Malaysia tahun 2018, iaitu 5 tahun yang lalu, berada di tempat yang ke-9 negara paling aktif menggunakan internet. Tapi sekarang tahun 2023 nak menunjukkan betapa Indonesia pun tak jauh jaraknya. Okay. Nak menunjukkan betapa dengan dunia digital ini kita punya peningkatan terhadap kadar celik media itu sangat tinggi. Cuma bagaimana pula impaknya itu nanti kita bimbang. Okay.
masa hadapan media konvensional sekarang ini sama ada boleh diteruskan pada masa akan datang ataupun tidak. Saya untuk menjadi media utama di Malaysia ataupun mungkin di negara yang lain juga, tetapi kandungan kepada media itu mungkin semakin lama akan semakin kurang nilai dia. Sebab apa? Sebab kita perlu terpengaruh dengan keadaan semasa, anak muda yang tidak ataupun kurang berminat terhadap kandungan-kandungan yang berat, kandungan-kandungan yang kalau kata baca khabar panjang perlu dipendekkan lagi, maka nilainya itu juga akan menurun. Kemudian dari segi pendidikan media, saya sebagai pensyarah komunikasi media juga kami mengalami sedikit cabaran. Tadi saya nampak sahabat saya Dr. Rozal Afri juga dalam ini. Okay. Kita menghadapi beberapa cabaran. Misalnya kami mengajar televisyen, mengajar tentang bagaimanakah genre televisyen, majalah, dokumentari, laporan khas. Tetapi apabila dia kurang ditonton oleh mahasiswa, akhirnya apabila kita buat tugasan, yang terhasil adalah kandungan YouTube. Daripada kandungan televisyen, tiba-tiba yang kandungan YouTube. Kita menghadapi sedikit, kita ada cabaran yang besar bagi kami untuk memperbetulkan ataupun memahamkan semula. Tidak ada masalah dengan YouTube, tetapi dalam masa yang sama bagaimana kita memahami, menyediakan kandungan televisyen, maka kita perlu sediakan dalam kandungan televisyen formatnya yang betul, cara penyampaian, bahasa, budayanya yang baik. Dan tiga adalah berkaitan dengan jati diri bangsa Malaysia sendirilah. Bagaimana akhirnya apabila kita mempunyai digital media, bukan setakat di Malaysia saja, tetapi kita boleh menerima pelbagai kandungan media daripada negara-negara lain, maka di situ perlu berhati-hati dalam memilih kandungan dan nilai yang baik untuk diterapkan. Maksudnya kalau sekarang ini orang Malaysia dilihat sebagai yang baik, bahasanya, adabnya, sopannya, pakaiannya, adakah nanti apabila media sosial ini terlalu terbuka dengan yang makin berkelajuan tinggi, maka impak kepada jati diri bangsa Malaysia itu juga akan menjadi berkurangan. Maka daripada situ saya kira sedikit perkongsian saya. Terima kasih. Semoga ini nanti. Wow. Jadi ini pun daging juga lah semua. Okay, good, very good. Boleh di stop screen dulu supaya kita masuk kepada question answer. Alright. Tuan Encik Rozalfi Johari nanti bagi komen sikit lah. Tahniah dia kata ni. Terbaik perkongsian kawannya Encik Rozalfi ya. Nanti nanti you cakap kejap ya lepas question answer ya. Juga kawan Pak Malabai, Pak Selamat, Aprianto nanti komen lah selepas tanya jawab sekejap ini ya. Yang Rozal Fari jangan smile aja, kena cakap sikit nanti tu. Stop dekat bawah ke puan? Dekat ya, okey. Thank you. Okey dah sudah ya. Ya sudah. Nanti Pak Malabai, kawan-kawan Bapak, siapa yang Bapak mengundang menambah jawaban Bapak, silakan ya. Saya mau bacakan pertanyaan yang ada di email kepada kedua-dua speakers. Karena pertanyaannya itu lebih daripada 6-7, jadi selalu saya milih 2 sahaja karena masa yang terhad. Okay, right now I will to read. Saya baca pertanyaan untuk Pak Malabai dari Sukma dan Nurfa. Sangat menarik tadi presentasi Pak Malabai, meskipun
short tapi sangat sure, short but sure. Oke, pelanggan, ya nomor 1 Pak ya, dari pengguna sosial media di Indonesia lebih dari 200 juta yang pernah saya baca. Satu angka yang sangat besar di kawasan Asia Tenggara. Belum terlalu lama ini pun diinformasikan dari sebuah penelitian juga bahwa pengguna media sosial di Indonesia sangat buruk dalam komentar-komentar dan ucapan-ucapan atau hate speech. Menurut Bapak, apakah ini mencerminkan budaya masyarakat kita atau keterbatasan ilmu dalam bernarasi? Atau ada faktor lain yang menurut Bapak mungkin bisa disampaikan? Nah, itu pertanyaan nomor 1, Pak Malabai. Yang nomor 2 dari Nurfa ini, dewasa ini di Indonesia banyak kasus-kasus besar terbongkar berawal dari flexing anak, istri, bahkan pejabat publik di sosial media. Yang kemudian terbongkarlah kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan jabatan lainnya. Jadi apa saran Bapak untuk ke depan bagi yang ingin aman bersosial media? Atau bagi yang ingin membantu penegak hukum untuk menambah tangkapan para koruptor? Ya itu sudah tambah kerja pula Pak Malabai nanti. Oke, itu kata Pak Malabai. Kemudian ini untuk Puan Nisa, ini dari Lestari dan Ilham. Sangat menarik sekali dan bagus sekali tadi Puan Nisa menyampaikan presentasi tentang sosial media di Malaysia. Ini Nisa, tanya begini. Fenomena penonton televisi di Malaysia rupanya sama dengan fenomena di Indonesia. Sudah lebih 40 hingga 50% penonton tidak lagi melihat televisi. Nah, dekat rumah saya macam itu pun saya pernah lihat juga. Namun untuk radio masih survive, terutama di kalangan anak-anak muda dan di daerah di luar kota. Apakah anak-anak muda Malaysia masih juga menyukai radio? Apakah mereka lebih suka musik atau news? Itu satu poin. Kemudian dari Ilham nomor 2. Apa ini? Di Indonesia pengguna sosial media telah memberikan banyak impact criminal case, terutama soal hoax, hashtag, and abuse of bullying. Jadi kes-kes itu telah menambah siasat polis yang terus meningkat. Bagaimana fenomena di Malaysia terkait dengan hal ini? Itu dua saja masing-masing. Nanti Pak Malabai setelah menjawab dalam 4 menit boleh kalau mengundang teman Bapak ingin tambahkan apa. Nanti juga temannya Puan Nisa ada Pak Julfari, nanti boleh Rozalfri maksud saya bisa sharing juga. Silakan Pak Malabai. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaannya dahsyat sekali, membumi. Yes. Baik, intinya kalau menurut saya mungkin mengarah ke kepastian ya. Segala aktivitas yang namanya budaya atau kebudayaan itu bermuara ya, mempunyai tujuan sesuatu kebaikan, kurang lebih seperti itu. Kemaslahatan umat tentunya ke sana juga, dan intinya juga menjadi suatu yang simbiosis mutualisme, suatu keindahan, kecantikan yang patut berbagi sesama, gitu Pak intinya. Nah, untuk yang tadi katakan ada hate speech dan sebagainya, ini saya condong kepada bukan suatu kebudayaan, tetapi
minimnya suatu pengetahuan gitu ya kan, untuk menyadari kalau sesuatu dia post bagaimana, apakah ini akan menyakiti seseorang dan sebagainya, karena suatu adab gitu itu sifatnya adalah kebaikan yang baik-baik saja, menjadi suatu adab yang memang berkesinambungan, jadi ada kata benda di sana ya, budaya jadi kebudayaan sana. Nah ini Jadi menurut saya sifatnya lebih personal itu Pak ya. personal, itu adalah jangan sampai lebih baik like-nya saja, tapi dislike-nya mungkin diminimalisir aja sehingga tidak mengganggu suatu budaya-budaya yang saling menyinggung satu sama lain. Kurang lebih seperti itu aja sih kalau menurut saya ya, karena Ya. sudah bisa dipastikan itu kurangnya pengetahuan yang tadi, ada keterbatasan tadi mungkin ya. Saya setuju dengan yang statement yang kedua untuk rekan tadi yang bertanya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yang kedua, saya mau memberikan kesempatan nih Pak. Beliau lebih mungkin lebih wise dari saya untuk menyatakan. Beliau ada Pak Habibullah nih. Mungkin Pak Habibullah bisa berkenan nih. Nah nih Pak Habib, bagaimana nih banyak flexing di sosial media akhirnya malah membawa ke meja hijau oleh netizen tentu saja ya. Beliau pimpinan saya nih Pak. Oh Pak Habib Habib, hadir nggak nih? kami mengundang Bapak dan memberikan komentar atas pertanyaan ini. Kalau Bapak available di situ, karena kadang-kadang di ruang rapat atau di mana mau ngomong nggak enak gimana. Silakan. Baik, atau saya persilakan ada Pak Slamet nih Pak, mungkin beliau kan Head of Study Program nih di Unitomo nih, for Informatics. Ya Pak Selamat, ada komentar nih atas pertanyaan nomor 2 nih. Gimana Pak Selamat? Monggo Pak Selamat. Kata orang Malaysia, jangan-jangan pergi beli air. Ini tandas. Ini ada Pak Holder mungkin nih Pak. Beliau nih ini senior saya nih dia senior saya nih. Iya, dia senior ini Pak, dia jago antariksa nih. Pak Holder, are you available to comment about the second question for Mr. Malabai? Adakah Bapak Holder Simorangkir boleh bercakap? Macam senyap je. Ini shy semua nih. Kalau kita shy kait. Saya persilakan mungkin bisa Ibu Nisa untuk berkontribusi juga. Saya juga mau melihat dari sisi mungkin ditambahkan dari sisi female-nya gitu ya. Monggo Bu. Saya persilakan Bu. Jadi Puan Nisa itu pertanyaan kepada Pak Malaba itu, dia tanya, ramai sekarang orang buat flexing dekat sosial media. Flexing ini tak betul lah, dia kata sedia kaya lah, gunakan kan kereta mewah lah apa segala, atau isterinya pamer dari beg daripada harga mahal lah apa. Kemudian netizen mensiasat dari mana dia boleh beli, siapa suaminya, kerja di mana, dan seterusnya. Kemudian dijumpailah, oh ini tak sesuai antara gajinya dengan apa yang boleh dibeli. Akhirnya membuat perkara ini terdedahkan menjadi sebuah criminal action, dan dia pun kena tangkap, kena turunkan pangkat dan sebagainya. Tak tahulah di Malaysia perkara ini apa berlaku juga. Dia bertanya macam mana supaya kes macam ini tak terjadi pada kita atau orang lain, atau macam mana supaya citizen pun boleh membantu penegak hukum untuk bongkar orang-orang yang telah corruption, supaya boleh diproses secara low gitu. Itu dia tanya macam itu Puan. Jadi Pak Malabai nak dengar you punya opinion about the question. Sila Puan. Apa di Malaysia ada juga flexing macam ni kemudian boleh terdedahkan, macam mana? Ada. Terima kasih Pak. Itu Puan Rozalfri mungkin nak kongsi pun nanti boleh sekali. Okey, mungkin kalau istilahnya di Malaysia kita kata scammer ke? Sama tak?
Adakah sama maksudnya tu? Scammer, Ya, penipuan. scammer ya. Yes, flexing lah jadi kata. Ya. Ah, Penipuan yang berlaku di media sosial. Saya lihat banyak juga sebenarnya di Malaysia pun sama, sebab bila kita yang tadi ditanya ada dua different thing. Jadi kalau penipuan itu kan memang motifnya nak membuat orang lain rugi. Kalau ini motifnya nak melebih-lebihkan diri ya. cuba menggambarkan bahawa dirinya itu kaya, bahawa itu memang dia kaya, tapi dia tampakkan. Tapi orang nak tanya, you siapa kok bisa beli tas Hermes macam itu? You kenapa boleh guna mobil Jaguar? Memang you punya suami siapa? You punya suami kaki tangan kerajaan. Kenapa you boleh macam itu? Nah nanti rupanya ada udang di balik bakwan nanti. ada yang terkini di yang melibatkan artis lah, kan? Melibatkan artis, menunjukkan kereta mewah kan, kereta mewah juga disiasat kereta siapa kan, bukan atas nama pula kan. Jadi netizen ni kita jadi banyak kerja pula ya. Yang rajin lah yang kerja. Yang rajin menambah-nambah kerja untuk nak menyiasat. Tetapi bagusnya tu dah kalau kat Malaysia dikata apa, Jabatan Netizen Malaysia. Mengakui diri sebagai Jabatan Netizen. Maksudnya kalau ada satu isu seumpama ini, ada tu maksudnya dia menonjolkan kemewahan, dari mana dia dapat, bagaimana pendapatannya itu sama ada turut dikenakan hasil cukai ataupun tidak. Itu memang berlaku. Okay? Dan akhirnya yang baiknya dia boleh membantu, sebab kita di media sosial kita boleh tag, kita boleh tag siapa, custom misalnya. Kita boleh tag polis Diraja Malaysia. Siapa kan? Jadi mereka memberikan siasatan. Mereka memberikan penyiasatan, dan sekiranya memang berlaku perkara-perkara demikian, dia boleh menimbulkan dia jadi satu konten media yang lain pula lah. Okay? Bersambung-sambung dia punya isi. Saya rasa dari segi mungkinlah dari segi pendidikan, supaya kita tidak, anak-anak muda saya rasa kurang ni kelompok-kelompok yang usia dia macam 40 tahun ke atas lah kalau kat Malaysia, yang suka gemar mempamerkan kemewahan, yang bertujuan juga kadang-kadang untuk menarik orang lain supaya percaya kepada, meningkatkan kredibilitinya kan. Saya rasa literasi media, ataupun bagaimana kita boleh mendidik anak-anak muda, ataupun tak kisahlah orang tua macam saya ke, kita tua ke, tampak belum lagi. Kita kena faham bagaimana media ini sifatnya bagaimana. Puan, tadi kepada pertanyaan, adakah milenial ataupun yang generation Malaysia masih suka mendengar radio? Macam mana kalau televisyen macam sama dengan di Indonesia? Sebenarnya masih lagi mendengar radio, cuma angka tu kurang. Dan kemudian kita kat Malaysia kalau dengar radio, anak muda selalunya bila masuk kenderaan, naik kereta ataupun mendengar radio ini, dia lebih suka mendengar muzik. Kalau mendengar sendiri, dia mendengar muzik lah. News ni agak kurang, kecuali kecuali kalau kita mungkin memberikan input itu, feed itu. Kecuali mungkin Syed Saddiq dengan kawan-kawannya mungkin dengan news. Ya. Syed Saddiq. Ini adalah dengar baru mungkin kebanyakan mereka ada kesedaran untuk mendengar. Itu soalan yang pertama. Kita kalau buat kajian dia 15 minit pertama sudah dikira mendengar. Menonton pun sama, 5 minit pertama pun dah kira menonton. Jadi dia masuk dalam 90% tadi kan. 90% masih lagi mendengar radio sebenarnya kalau kat Malaysia. Okay. The last question menyangkut terkait hashtag yang disiasat oleh kerana bullying ataupun dia hoax, macam mana? Okey, kalau
isu-isu ini juga ada, okey. Isu ini ada dan kemudian isu viral lah. Okay. Bila ada satu-satu isu dan kemudian diviralkan. Okay. Bila dia diviralkan, maka kita ada kebimbangan juga bahawa aksi-aksi itu akan ditiru. Okay. Hingga menyebabkan kes buli, kes abuse ni tadi. Tetapi mungkin yang paling banyak di Malaysia ni, kesan daripada penggunaan media sosial adalah kes-kes yang melibatkan fitnah dan juga hasutan. Okay. Fitnah dan hasutan. Dan ini sangat diambil beratlah oleh, kalau kita di Malaysia kita panggil Kementerian Digital Komunikasi dan Digital. Sangat diambil perhatian dan tak kira siapa, mereka boleh dikenakan tindakan lah atas perkara-perkara, ucapan, video ataupun tulisan yang boleh membawa maksud cuba untuk menghasut, cuba untuk tapi kalau lecturer dengan student UIS belum ada kan? Macam mana? Kalau lecturer dengan student UIS belum ada kan? Belum lagi. Siasat. Ada, sangat berhati-hati. Karena Islamic atmosfernya sudah dia bina karakternya dekat kampus, mestinya tak buat macam itu kan? Okey, kita dengar apa Encik Rozalfri mungkin nak bagi the another perspective, and if you available, masih ada ke dekat Zoom right now? Apa khabar? Okay. Assalamualaikum. Macam deputi PM nombor 11 nanti ni. Okay, silakan. What your perspective about the question tadilah? Silakan. Okay, tentang apa ni libel and slander, tentang apa ni undang-undang apa di media sosial dan tentang radio. Saya gabunglah ni mungkin saya nak tambah daripada Puan Rahman Tunisa tadi, Puan Nisa. Saya setuju tu, dan tambahan sedikitlah pada saya. Yang terbaru kat Malaysia berkaitan dengan sesuatu yang viral di Malaysia ialah sebab Malaysia ni dia punya undang-undang tu dia apa? Dia ada level yang seterusnya itu apa ni tentang hina kepada raja-raja. Ada lagi. Dalam akhir bulan ni akan ada pilihan raya negeri. So ada satu kes yang apa ni tengah hot sekarang daripada parti politik, seorang tokoh yang dikatakan sebagai menghina sultan. Jadi semalam dah masuk dalam mahkamah. Jadi yang melibatkan satu yang boleh menyebabkan apa ni ketegangan antara apa ni ketegangan antara masyarakat tentang yang ini sangat diambil berat. Jadi undang-undang tu kalau satu yang viral bukan hanya apa ni kementerian netizen saja atau jabatan netizen tadi. Puan Nisa cakap tadi apa yang apa ni netizen tag kepada Polis Diraja Malaysia, Suruhanjaya apa ni rasuah ni, Suruhanjaya Penyiasatan Rasuah SPRM ni pun sama ambil tindakan, dan kebanyakannya memang akan dikenakan tindakan, dan ada kes lah sebenarnya. Sangat ketat. Jadi ramai dah yang dah kena di Malaysia yang dah kena tindakan undang-undang disebabkan oleh sesuatu yang viral dekat media sosial. Jadi kami sangat berhati-hatilah tentang apa-apa something yang kami nak post lah dekat dalam media sosial. Dan sebelum itu ada kes. Ini just untuk marketing yang menunjukkan bahawa seorang pemuda jalan naik private jet untuk menunjukkan bahawa satu program investment. Dan netizen dah dapat tahu yang ini hanyalah untuk marketing saja. Dan ini pun mendapat daripada gimmick, marketing gimmick. Ya, marketing gimmick, naik private jet, ada kereta sport, tapi sebenarnya just gimmick marketing. Dan polis dah buat satu video untuk bagi amaran kepada pihak mereka ni. Kerana itu termasuk tipu-tipu jugalah. Ya, tipu juga sebenarnya. Dan itu berlaku. Dan kalau kata apa yang Puan Nisa present tadi dan apa yang awal tadi bapa present tu, sebenarnya kalau kata conventional media ni yang kami selalu tekan dia tentang kami stresskan ialah tentang credibility informasi. Itu dia punya yang kita nak pegang. Bila dengan radio, TV ni dia ada credibility dia punya information tadi.
Dan Alright. di radio Malaysia masih lagi ramai yang mendengar, terutama waktu peak time dia, waktu pagi dan pada waktu sebelah petang. Alhamdulillah masih lagi. Itu saja saya punya sedikit komentar. Okey. Di Indonesia ada fenomena lain adalah ramai juga netizen yang membuat hashtag maupun hate speech kepada menteri atau kepada MB dan sebagainya, tapi mereka ni tak mau mensiasat sebab dia habis masa sahaja, dia bilang. Kemudian kalau dia buat nanti ada ramai orang pula membela yang membuli dia. Jadi kalau mau ada pilihan raya lokal, macam dia malah menggunakan hashtag pada dia itu dengan mengambil empati, mendoakan apa semua. Jadi dia buat balik supaya ambil hati orang, sebab saya ni sudah dibuli tapi saya masih membuat doa kepada dia, tak buat lapor polis. jadi di satu perkara yang mungkin dia suruh pula buat hashtag tu pun. Tak tahulah apa betul dia buat secara pure atau by design. Itu pula. Jadi kalau kata Rasulullah, pada satu masa kamu akan hidup dalam zaman yang penuh fitnah. Inilah sekarang zamannya. Betul ya Pak ya. Okay, before we go to closing remark, kita kena dengar sebuah lagu pula lagi. Selepas itu kita akan closing, masing-masing boleh bagi komen for the closing. Indah Gumilang will be to share the last song before we go to